Sebelum ke materi, kalian ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Ibu, Silakan Yusuf. kemarin kita belajar tentang menganalisis cerpen, Ibu. Baik, benar sekali. Kemarin kita sudah menganalisis tentang cerpen ya anak-anak. Tapi sebelumnya Ibu perhatikan kelas ini sedikit kotor ya. Papan tulisnya juga belum dihapus. Silakan siapa yang bikin? Apa, Ibu? Eva, silakan dihapus dulu. Sudah Ibu. Terima kasih Eva. Anak-anak, usahakan besok lagi sebelum guru memasuki kelas kalian bersihkan dulu ruang kelasnya ya. Baik, Ibu. Baik, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum ruang bincang itu apa? Belum, Ibu. Belum ya? Kita langsung saja. Tapi di tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik ini mampu mengidentifikasi informasi yang relevan di ruang bincang, mampu menilai keakuratan dan kebenaran informasi dan memberikan pendapat berdasarkan informasi yang valid. Nah, pengertian ruang bincang itu adalah tempat untuk berdiskusi baik secara langsung atau tatap muka maupun online. Nah, contoh ruang bincang itu yang pertama ada diskusi kelas, ada grup WhatsApp, ada forum diskusi online maupun media sosial. Kemudian ada jenis informasi di ruang bincang. Informasi di ruang bincang ini yang pertama ada informasi faktual. Informasi faktual adalah informasi yang berdasarkan data atau bukti nyata. Yang kedua ada informasi opini. Informasi opini ini berupa pendapat atau pandangan seseorang. Yang terakhir adalah hoax. Hoax ini adalah informasi palsu atau yang menyesatkan. Kemudian ada ciri-ciri informasi faktual. Yang pertama, ciri-ciri informasi faktual ini berdasarkan bukti yang nyata. Informasi ini adalah informasi yang didukung oleh data, dokumen, atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian, informasi faktual ini dapat diverifikasi. Informasi bisa dibuktikan dengan kebenarannya melalui sumber terpercaya seperti penelitian, laporan resmi, atau saksi mata. Kemudian, informasi faktual ini bersifat objektif anak-anak, tidak dipengaruhi oleh opini, perasaan, atau pandangan pribadi. Fakta ini disampaikan apa adanya tanpa interpretasi. Kemudian, informasi faktual ini memiliki sumber yang kredibel. Informasi berasal dari institusi, lembaga, atau pihak yang kompeten seperti media resmi, jurnal ilmiah, atau pemerintah. Kemudian, mengandung data yang akurat. Informasi faktual ini bisa berupa angka, tanggal, atau tempat yang jelas dan benar. Kemudian yang terakhir berlaku umum. Fakta adalah kebenaran yang diterima secara luas dan tidak berubah meskipun diinterpretasikan oleh orang yang berbeda. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi hoax. Yang pertama, sumbernya ini tidak jelas anak-anak. Kita tidak tahu siapa yang ngirim, akunnya tuh biasanya baru atau enggak gitu loh. Kemudian nggak ada nama websitenya. Kemudian judulnya ini biasanya sensasional. Judulnya ini bikin kita penasaran pakai kata-kata yang dilebih-lebihkan. Kemudian bahasanya ini emosional, bikin kita marah, bikin kita sedih, atau tidak memakai fakta. Kemudian gambar yang dikirimkan juga ini biasanya aneh, diedit yang tidak sesuai dengan isi beritanya. Kemudian yang terakhir ini tidak adanya bukti, cuman omongan aja atau nggak ada bukti fotonya atau videonya. Anak-anak di sini ada yang pernah mengalami seperti ini tidak? Misalnya dikirimkan SMS atau apa gitu? Saya pernah Bu. Gimana kejadiannya? Saat saya di rumah, saya melihat bapak saya mendapatkan SMS itu Bu, mendapatkan uang 500 juta. Tapi untung saya bilang ke bapak saya kalau itu hoax Bu. Nah, benar sekali ya anak-anak, bahwa biasanya tuh informasi yang hoax ini dia tuh memiliki iming-iming yang besar gitu, biar kita tuh percaya, tapi ujung-ujungnya mereka itu pasti ada penipuan. Kemudian cara memeriksa kebenarannya ini sebelum kita percaya, kita harus cek dulu, cari sumbernya, dari mana informasinya itu berasal, percaya tidak dengan sumber yang dia berikan itu. Kemudian bandingkan dengan sumber yang lain. Kita harus mencari informasi yang sama di website atau buku
Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga, kita harus melihat buktinya. Ada bukti foto, video, atau data yang mendukung atau tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir, kita harus bertanya kepada orang yang lebih dewasa atau yang lebih paham. Kita harus meminta bantuan orang tua atau guru untuk memeriksa kebenaran informasi. Kemudian ini ada tips menyampaikan informasi dengan baik. Kita sebagai siswa, sebagai pengguna media sosial juga, kita tuh harus ketika kita menyampaikan informasi, kita ini harus menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Kemudian kita harus juga menyampaikan berdasarkan fakta, berdasarkan data yang benar. Kemudian kita juga sebelum menyampaikan informasi ini, kita harus minta pendapat ke orang lain, dan kita tuh harus menerima pendapatnya dengan terbuka. Kemudian kita dilarang untuk menyebarkan informasi yang belum pasti. Nah, ini ada pesan dari Ibu. Nah, Ibu berpesan kepada kalian, jadilah manusia yang bijak. Jangan asal percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas. Kalian harus bersikap kritis dan bertanggung jawab. Jadi ketika kalian mendengar atau membaca informasi atau berita yang datanya itu belum pasti, kalian jangan asal menyebarkannya. Jangan mudah terprovokasi dari berita-berita yang tidak jelas. Kemudian kalian harus berpikir kritis. Coba pikirin dulu, masuk akal nggak informasi yang kalian dapatkan itu. Kemudian kalau misalnya nggak masuk akal, kalian bisa melaporkan informasi yang palsu itu, bisa laporin ke polisi, bisa laporin ke orang tua terlebih dahulu, atau bertanya kepada orang yang lebih paham. Kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian menganalisis gambar-gambar ini. Ibu ada 4 tugas, masing-masing siswa dapat 1 tugas. Kalian menganalisis ini adalah berita yang fakta atau berita yang hoax ya. Silakan. Tapi Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp kalian masing-masing. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ibu. Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Silakan Tania. Gambar yang mana? Yang ini Bu. Silakan. Nah, jadi Bu, kami sudah mengetahui bahwa menurut kami ini merupakan fakta Ibu, karena sudah berita tersebut kan dibagikannya secara live ya Ibu, dan juga biasanya melakukan wawancara langsung ke narasumbernya, dan berita tersebut sudah dinyatakan bahwa benar-benar terjadi Ibu. Baik. Kemudian yang satunya? Kemudian gambar selanjutnya itu benar Ibu, karena sudah ada sumbernya yaitu BMKG. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Tania bahwa gambar yang pertama dan kedua ini adalah gambar yang merupakan fakta. Bahwasanya gambar yang pertama ini sudah benar-benar terbukti bahwa Gunung Merapi ini erupsi dan memuntahkan awan panas sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua itu juga ada fakta perubahan iklim. Ini kenapa fakta? Karena sumbernya ini sudah jelas dari BMKG. Kemudian, oh ya anak-anak, biasanya sumber yang jelas, yang fakta ini biasanya ada di bawah sini, ini ada penjelasannya, ada alamat sumbernya itu dari mana. Gitu. Kemudian yang kedua, silakan dijawab.
Ibu. Silakan. Untuk gambar yang sebelah kanan Ibu, itu hoax Ibu, karena tidak ada nama ataupun tempat pengirim yang jelas, kemudian langsung informasi bahwa ada pelanggaran dan juga ada mengirimkan file Ibu yang tidak jelas itu file apa. Jadi tidak jelas sumber dari mana, alamat pengirimnya siapa, kemudian masalahnya apa, tetapi tiba-tiba langsung mengirim informasi yang itu merujuk pada persuasif untuk pembacanya segera mengikuti instruksi dari yang mengirim. Jadi hoax. Baik, terima kasih Yusuf. Kemudian satu lagi. Satu lagi yang sebelah situ juga sama Bu. Itu menurut saya penggunaan bahasanya juga tidak tepat Bu. Jadi membuat kalimat-kalimat tertentu juga buat pusing. Tadi menurut saya itu juga kalau itu resmi biasanya bahasanya itu tersusun rapi. Ya, mudah dipahami. Ya. Itu saja. Baik. Jadi benar ya anak-anak bahwa kalimat ini atau gambar ini adalah gambar yang menunjukkan hoax atau penipuan. Biasanya kalau penipuan ini dia ini mengirimkan dokumen yang tidak pasti. Terus kalau yang satunya itu dia sumbernya ini bukan dari NASA-nya langsung, diteruskan dari chat yang berulang-ulang kali gitu. Di sini kalian sudah paham bagaimana cara membedakan apa itu informasi yang fakta atau informasi yang hoax? Sudah paham Bu? Sudah paham ya? Ibu rasa kalian hari ini sudah memahami dan bisa menganalisis informasi di ruang bincang. Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi dari hari ini? Ibu. Silakan Yusuf. Jadi Bu, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah bisa membedakan informasi Bu, baik yang hoax maupun yang akurat. Tadi kita belajar bersama mengenai informasi yang akurat itu sumbernya jelas, alamat pengirimnya jelas, maupun itu dari instansi pemerintah maupun sumber-sumber terpercaya, sehingga informasinya bisa diterima dan bisa dilaksanakan instruksinya dengan baik. Kemudian untuk informasi hoax itu kita juga berhati-hati Bu, karena informasi hoax itu ciri-cirinya tidak memiliki alamat yang jelas, kemudian informasi yang disampaikan juga tidak mudah dipahami, sehingga tidak juga memuat informasi yang terpercaya, sehingga kita sebagai pembaca juga harus berhati-hati agar tidak mempercayai informasi yang tidak jelas dari mana asalnya informasi. Baik, terima kasih Yusuf. Tangan dulu untuk Yusuf Rido. Baik ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis informasi di ruang bincang. Kalian juga sudah pada paham bagaimana membedakan informasi yang fakta, informasi yang hoax itu bagaimana. Sepertinya cukup pertemuan untuk hari ini. Silakan ketua kelas untuk mengambil. Baik Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian yang luar biasa. Ibu ingin mengingatkan sekali lagi, ingat bahwa yang kita baca dan kita dengar itu belum tentu benar. Kita harus menganalisis yang lebih lanjut lagi. Kita harus memperhatikan lagi sebelum kita menyebarluaskan informasi tersebut. Sekian pertemuan hari ini. Kalian harus rajin belajar lagi, lebih giat lagi membacanya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rido dengan NIM 221364156 yang bertugas sebagai observer lisan dari saudara nama calon guru Krisna Yunita Dwi Fauzia dengan MMM 221364154 tanggal 12 Desember 2024, waktu pukul 10.38 waktu Indonesia Barat, kelas M36 dengan topik menganalisis informasi di ruang bincang. Panduan observer ke-6, keterampilan mengajar pengelola kelas. Komponen keterampilan 1. Prinsip pengelola kelas, hangat dan antusias, sudah coba dibentuk dengan baik oleh saudara Nita, sehingga kondisi belajar di kelas sudah cukup hangat dan antusias, tetapi masih perlu adanya perbaikan. Kemudian tantangan, siswa masih kurang untuk bisa memperoleh tantangan saat belajar di kelas, sehingga masih harus ditingkatkan.
Kemudian bervariasi, untuk metode belajar yang digunakan juga masih kurang bervariasi sehingga masih adanya perlu perbaikan dari saudara Nita. Kemudian keluasan, saudara Nita juga seringkali masih kurang luas dalam mengajar sehingga masih perlu banyak latihan. Kemudian penanaman disiplin diri sudah cukup baik, saudara Nita sudah cukup disiplin dalam mengelola kelas. Yang kedua, pengelolaan penataan ruang kelas, pengelolaan meja kursi sudah tersusun dengan rapi, pengelolaan alat pembelajar juga sudah disediakan dengan lengkap, penataan keindahan dan kebersihan kelas juga sudah dicek dan sudah dikondisikan dengan baik. Kemudian ventilasi dan tata cahaya juga sudah dikondisikan dengan baik. Ketiga, tindakan pengelolaan keras. Yang pertama, poin A, preventif, sikap tanggap, perhatian dan keterlibatan sudah coba dilakukan dengan baik, cuman perlu peningkatan kembali. Kemudian yang kedua, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, masih kurang latihan lagi sehingga bisa ditingkatkan. Untuk merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan sudah cukup dilakukan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas sudah dilakukan sehingga siswa bisa mendapatkan petunjuk yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas juga sudah dilakukan sehingga siswa bisa menyadari hal yang dilakukannya salah. Kemudian yang poin B, represif, perubahan tingkah laku seringkali juga ditunjukkan dan dilakukan saat proses pembelajaran di kelas, mungkin bisa dikurangi. Kemudian menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah juga sudah coba dilakukan oleh saudara Krisna, sehingga kelas sudah terkondisikan dengan cukup baik, tapi masih beberapa poin harus dikembangkan dengan baik dan harus ditingkatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.